Dr. IRH Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSc PhD atau sering kita kenal dengan sebutan Pak Bas. Pak Bas adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju yang lahir di Surakarta 5 November 1954. Hal ini mampu ditunjukkan Pak Bas dengan berhasil membangun 9 bendungan dan 49 bendungan sedang dikerjakan, 860.015 hektar jaringan irigasi baru berhasil dibangun, pembangunan tol besar-besaran di Indonesia hingga tahun ini untuk memudahkan akses masyarakat, serta pembangunan-pembangunan lainnya. Selain itu, beliau juga melakukan pelayanan langsung terhadap situasi-situasi genting, seperti menjadi Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami Aceh, anggota Tim Penanggulangan Kerawanan Pangan Yahukumo Papua, hingga Ketua Tim Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Pak Bas merupakan tokoh yang sangat mementingkan akuntabilitas. Pak Bas mengatakan bahwa semua dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara yang akuntabel. Kemudian dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, Pak Bas terus berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 sehingga semua tahapan dapat berjalan baik dan lancar. Pak Bas juga merupakan sosok yang sangat kompeten. Beliau menempuh pendidikan sarjana S1 di Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, serta melanjutkan S2 dan S3 di Teknik Sipil Universitas Negeri Colorado, Amerika Serikat. Dan selama 30 tahun mengabdi di Kementerian Pekerjaan Umum, Pak Basuki dianugerahi banyak sekali penghargaan, di antaranya 3 medali Satya Lancana Karya Satya, medali Satya Lancana Pembangunan, Satya Lancana Wirakarya, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Tidak hanya itu, kompetensi Pak Bas juga diakui dan dipuji oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Pak Bas dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia yang sebenarnya. Beliau dikenal memiliki sifat yang humoris sehingga mampu membuat atmosfer di sekitar menjadi lebih positif dan tidak kaku. Beliau juga dikenal memiliki kepribadian yang humble, salah satunya yaitu beliau menyempatkan untuk berbagi momen bersama dengan puluhan anak buah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Loyalitas yang dimiliki orang nomor 1 di Kementerian PUPR adalah kesetiaannya pada instansi dan pemerintah. Beliau merintis karir di PU sebagai PNS selama kurang lebih 31 tahun, dan karena loyalitasnya serta kompetensi yang mumpuni di bidang PU, maka beliau ditunjuk oleh Presiden RI menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di luar itu, kontribusinya pada negara adalah menjadi tim penanggulangan lumpur Lapindo, rehabilitasi pasca tsunami Aceh, dan kerusakan jalan tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Core Value Adaptive. Pak Bas yang merupakan menteri yang banyak disenangi masyarakat karena perilakunya yang kocak dan banyak mengundang gelak tawa. Di balik kejenakaan dan tingkah lakunya, Pak Bas memiliki segudang prestasi dan inovasi. Di antaranya, prestasi inovasi teknologi atau kerekayasaan, bidang perumahan dan permukiman dalam hal peningkatan kualitas perumahan dan infrastruktur kawasan pemukiman. Pak Basuki telah menyelesaikan pembangunan kurang lebih sebanyak 44.893 unit rusun di seluruh Indonesia. Pemanfaatan rumah instan sederhana sehat atau RISA pada pembangunan sekolah di Aceh dan rumah di Lombok dan masih banyak lagi.
Pak Bas juga mendapatkan penghargaan Top 10 Most Outstanding People 2019 dari majalah Infobank. Penghargaan ini diberikan pada acara Executive Lecture dengan judul Membangun Manusia Indonesia yang Berkualitas dan Berbudaya. Jadi wajar apabila Pak Bas banyak disenangi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan usia karena prestasi dan tingkah lakunya. Core Value Kolaboratif. Core Value Kolaboratif Pak Bas ditunjukkan diantaranya di tahun 2021, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono, menerima kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno, yang merupakan pertemuan dalam rangka kolaborasi mensinergikan program pengembangan 5 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN dan atau Dinasti Pariwisata Super Prioritas DPSP, yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado Bitung Likupang.